Halo semuanya, balik lagi di Berisi, berbincang sistem informasi asik. Yeay. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal berbincang-bincang santai aja untuk tema apa tar? Oke, jadi untuk tema minggu ini kita bakal bahas soal KP. Di sini ada dua narasumber kita, Pak Ik sama Kirana. Dan di sini kira-kira perkenalan diri dulu deh, masing-masing. Dari Baik. Halo semuanya, perkenalkan namaku Pak Ik. Aku dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Sudah? Udah. Halo semuanya, kenalin aku Kirana, aku dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Oke, karena bintang tamu juga udah berkenalan, gak etis dong kalau saya nggak berkenalan juga. Dulu ya. Ya, perkenalkan saya Muhammad Farrozi Atar dari SI 22. Perkenalkan juga aku Zaka Dimas Almeida dengan NIM 10208 dari SI 2020. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan aja. Oke, mungkin karena pembahasannya soal KP nih, mungkin pertama dari berdua dari Faik dulu deh. Kalian KP-nya di mana? Kalau aku kemarin KP-nya ada di Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan. Buat teman-teman yang nggak tahu itu di mana, itu ada di Jalan Minyak. Di nama gedungnya dulu Mor 6. Untuk tema KP-nya? Untuk tema KP-nya aku sendiri kemarin implementasi website. Jadi dari website sebelumnya yang udah ada terus direvisi, akhirnya aku implementasi dari yang sebelumnya ke website yang baru. Berarti itu hitungannya redesign semua. Dari mereka sudah nyiapin datanya, udah nyiapin data-datanya, jadi tinggal bangun website. UI-nya aja atau UX-nya? UX-nya juga, Oh, UI-nya udah ada. Dari Kirana sendiri? Kalau aku kemarin KP-nya di PT Pama Persada, distrik BPOP, itu lokasinya di Manggar di sebelah gedung kecamatan. Sananya embarkasi haji. Tema KP-nya? Kalau untuk temanya kemarin itu perancangan dashboard, tapi berbasis Power BI. Jadi dia ambil data dari database terus divisualisasikan gitu. oh gitu. Business intelligence. Business intelligence kan? Oh iya. Untuk datanya boleh tahu nggak kira-kira apa yang divisualisasikan? Untuk datanya itu data dari aplikasi Sireka. Jadi PAM itu punya aplikasi namanya Sireka, Sistem Informasi Reman Karyangau. Dia buat mantau unit yang di reman atau di rekondisi gitu kan. Terus ya list populasi unitnya gitu deh. Oh, Reman Manufacturing. Iya benar. Oh, Kebetulan aku belum KP. Bisa tuh buat referensi tempat KP. iya. So, Kalau Atar sendiri? Oh ya, kalau dari aku tahun ini ya cuma tahun ini sih KP-nya. Aku ngambil mitra di Disporapar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Di sana aku di bagian keuangan, tapi untuk tugas khususnya ngambil di di perancangan UI untuk website. Jadi di sana aku berdua sama Taufik Ilham, SI 22 juga. Nah, di situ dari aku ngebuat perancangan UI-nya, sedangkan untuk Ilham itu ngebuat websitenya. Jadi saling berkesinambungan gitulah untuk tugas khususnya. Oh iya. Ini Atar kan tadi ngasih tahu kan dia bawa rekan kan, salah satu temannya Taufik Ilham tadi ya Tar? Iya. Dari teman-teman dua ini, apakah mungkin bawa teman juga atau memang kesananya sendirian aja? Kalau aku dulu ya. ya. Kalau dari aku nggak buat temen, tapi aku yang dibawa gitu. Jadi sebenarnya yang punya mitra itu punya rencana memang teman. Terus teman ngajak gitu. Sama tadi kemarin tuh sama Adit gitu, Aditnya Hermawan. Terus dia bilang, kamu ada mitra nggak Ik? Gitu. Bilang nggak ada, karena belum ada rencana juga buat KP sebenarnya. Karena mereka karena Adit nawarin, akhirnya aku ikut. Jadi
Jadi buat teman-teman kalau misalnya bingung, ya udah bisa ikut sama teman yang lain. Yang penting banyakin relasi aja sih sama teman-teman yang lain. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Ya, ikut teman. Kalau dari Kalau aku kemarin itu rencananya sendiri, enggak deh, aku rencananya berdua tapi beda temen nih. Aku KP di situ 2 orang, aku sama Anggi angkatan 22 juga. Nah tapi awalnya aku sama Anggi tuh nggak saling tahu menahu kalau kita sama-sama mau KP di situ. Itu tuh tahu gara-gara ada SGD KP yang di audit kemarin. Terus kebetulan aku lagi nge-search itu PAMA di website. Anggi notice, loh Cid, kamu mau KP di situ. Tuh ternyata dia juga daftar di situ. Jadi untuk temanku yang awalnya mau berdua sama aku, dia mengurungkan niat untuk KP di situ juga. Jadi dia cari mitra lain karena dia takut kalau ternyata mitranya itu cuma menerima 2 orang. Mitranya nambah gitu. Tapi aslinya untuk mitranya sendiri dia nerima banyak. Paling cuma ditempatin di beda divisi aja gitu kan. Tapi ya udah, namanya dia takut daripada nanti udah deket-deket hari HKP malah ditolak, jadi dia mengundurkan diri duluan gitu. Iya benar. Soalnya bukan cuma dari mitranya, kalau nggak salah dari ketentuan prodi juga itu kan bukan ketentuan prodi sih, ketentuan jurusan tuh 2 orang kan 1 mitra tuh maksimal. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 ya otomatis salah satu harus pindah mitra. jadi nggak bisa lebih dari 2 ya. Iya, biarpun dari mitranya juga nerima banyak banyak magang. Kalau misalnya dari jurusannya nggak bisa ya berarti nggak bisa. Kecuali kalau mau mandiri aja sih. Dari kalian banyak ini kan ketemu relasi nggak di tempat KP? Fact. Jujur kalau tempatku banyak sih nengok. Bukan cuma dari teman-teman magang yang di lainnya, dari universitas yang berbeda, tapi juga dari pekerja-pekerjanya di sana. Karena memang pekerjanya kan baik yang usianya itu kurang lebih aja lah sebenarnya. Terus, Kerjanya? Iya. Iya, sama magang atau Yang karyawannya Karyawannya setara juga. mungkin lebih tua, kayak 4 tahun. udah juga ya? Cuma kayak masih ya Gen Z. lah Gen Z, ya. gitu. Kita masih satu generasi, jadi nyambung aja. Jadi nggak terlalu timpang namanya. Iya. Oke. Terus juga memang kita sering nongkrong bareng gitu akhirnya, terus juga memang banyak event kan di dalam kantor, jadi bisa lebih quality time bareng. Yang lain akhirnya jadi sharing makin dekat sampai sekarang sih. Sampai sekarang masih kontakan berarti. Iya, nanti sore nih soalnya mau bukber Wis. sama anak-anak magang. Enak. Seru ya, seru. Kalau dari kita Nah, relasi. Oh, relasi. Kalau untuk relasi banyak sih, banyak banget malah. Untuk anak magang di sana itu ada 30-an deh kalau nggak salah. Tapi untuk yang kuliah kebetulan cuman aku sama Anji kemarin. Terus kalau untuk pekerja-pekerjanya relasinya banyak. Cuman yang untuk bener-bener komunikasi tiap hari itu kan di IT cuman 2 orang nih. Terus sama orang manajemen developmentnya 1 tuh. Tapi nggak jarang kita disuruh ke departemen lain kayak supply manajemen atau ke tire, ke Comex buat mungkin kalau ada kerusakan jaringan atau apa gitu kita ke belakang, ke workshopnya gitu, sama ke human capital kalau misalnya ada kebutuhan gitu. Oh jadi di KP ini selain kalian ngerjain topik kalian bantu-bantu juga di sana? Iya. Oh. Banyak juga ya anak SMK apa SMA? SMK ya? SMK lah. Ya, SMA nggak ada PKL ya sih. Iya lagi jalan PKL ya. Kan mungkin sebelum masuk ke pengalaman yang lebih lanjut, aku mau nanyain awal-awalnya persiapan kalian buat KP itu apa aja sih? Apakah seribet itu? Apa nyiapin itu harus dari jauh-jauh hari atau gimana? Oh, pasti sih harus dari jauh-jauh hari sih. Persiapan mitra sih. Mitra. Benar. Karena memang disediain waktu 1 semester lah ya, ibaratnya 1 semester sebelum pendaftaran. Jadi memang waktunya untuk seluang itu tuh ya bisa dimanfaatin untuk cari mitra sih yang paling utama, karena itu yang paling penting. Karena
untuk resiko ditolaknya kan juga kita nggak pernah tahu gitu. Harus cari mitra. Terus juga untuk berkas-berkasnya, sebenarnya berkasnya tuh nggak terlalu ribet Iya, sih, simple. simple aja sih. Masa Mungkin Iya, simple. yang agak butuh waktu lebih banyak proposal kali ya. Oh iya sih. Proposal. Jadi untuk satu mitra satu proposal. Oh, jadi sebelum kalian ke mitra buat proposal dulu. Iya. Atau sebaliknya juga bisa nyari mitra dulu. iya. Kontek-kontekan dulu bisa nggak, atau mitra KP kalau misalnya bisa ya udah tinggal Ngajuin proposal. proposal. Kalau dari kalian tadi sempat ketolak nggak di mitra? Kan tadi ada yang bikin ketolak. Atau lancar-lancar aja. Alhamdulillah lancar sih. Sama sih ya aja. Nggak jarang sih. Kalau aku ada nggak ya? Nggak sempat ketolak sih, cuma langsung ganti sebelum ketolak. Berarti sudah backup plan. Iya, backup plan aja sebenarnya. Karena takutnya ya, karena yang daftar di satu mitra itu ada 3 orang. Jadi aku mikirnya daripada aku yang ketendang, ya udah sebelum ketolak aku nyari mitra yang lain gitu. Ya alhamdulillah dapat lah. Kalau dari kalian tadi kan bilang ini masing-masing di tempat KP ini ada bantu-bantu kerjaan. Dari kalian kira-kira bantunya apa? Coba. Kamu gantiin deh. Oh gantiin ya. deh. Ya. Kalau aku untuk kerjaan rutinnya itu aku monitoring CCTV sama ngecek gitu kan. Loh, aku ketawa sih. Ya emang gitu. Jadi aku tiap pagi datang itu jam 8, habis itu aku monitoring CCTV. Terus kerjaan yang enggak tetap itu ini sih install PC, install ulang Windows gitu. Terus kebetulan kemarin itu di sana lagi ada project SAP gitu kan buat ERP-nya mereka. Nah, jadi aku nyiapin ballroom. Di ballroom itu kebetulan untuk yang di site itu pelatihannya itu di Balikpapan. Jadi aku nyiapin ballroom, kita instalasi PC di situ, terus nyiapin semua kebutuhannya lah untuk tools-toolsnya yang mau dipakai. Sama apa ya? Oh, ngecek ini UPS. Oh, iya. Berarti server juga gitu. Iya, di sana ada data centernya. Oh, Jago banget berarti. iya sih. Dari aku dengar KP-nya ada ballroom gitu, nah sudah sih. Gede sih. Kalau Kalau aku kemarin sama Adit kita berdua. Kalau aku banyak sebenarnya untuk yang tugas sampingan kami nggak banyak, karena memang dari awal sudah dapat tugas khusus dari atasan sendiri. jadi fokus di topiknya ya. Ya, nah, terus tapi kalau misalnya ada waktu luang kayak gitu bantu-bantu juga sih. Contohnya kalau kayak kemarin itu kayak monitoring aset-aset IT di kantor mall. Nah, gitu. Jadi kita keliling itu dokumentasi, terus kayak dicatat itu ada di daerah mana-mana aja aset-asetnya, terus asetnya apa aja. Terus juga kalau kayak untuk kayak acara-acara mungkin mirip ya, nyiapin gitu, kayak nyiapin sound system, nyiapin proyektor, terus jadi OT juga, operator teknikal gitu, ada acara OT sejati Pak. Selalu. OT. Terus kadang kalau misalnya ada kegiatan di luar, kadang ada event di luar kan gitu. Contohnya kemarin tuh di gedung Banua Patra, jadi kita upload TV tuh gede, upload di big Rame out ya, jadi perekam jinin space jadi. Oh, kira kamu yang diundang ke acaranya? Enggak, jadi Oh, yang bantu-bantunya. Oh alah. Bantu-bantunya. Jadi nyiapin habis itu nyeting-nyeting lah. Itu ibaratnya kan kita melepas topik kita kan. Nah, itu lumayan ngeganggu atau memang pas kita lagi kosong aja disuruhnya? Kadang event-event itu nggak sering sih. Jadi kalau ada eventnya, terus juga misalnya lagi santai gitu, ya udah tinggal ikut gitu. Kan seling-seling beberapa kali, maksudnya nggak sering, nggak Iya. masalah sih. Lebih ke ini sih, justru karena menurutku aja ya pribadi, kebalik sih kayaknya justru tugas khusus tuh seenggaknya kalau misalnya lagi kerja di sana ya, tugas khusus tuh jadi prioritas kedua menurutku. Yang pertama itu ya bantu-bantu mereka. Ya, aku sependapat sama Atar sih. Ya, terus kalau misalnya sudah selesai semua tugas khususnya
bantu-bantunya, entah sudah jam pulang atau belum. Nah kalau misalnya sudah, nah baru tugas khusus difokuskan. Sebenarnya kalau aku kayak gitu sih. Bener sih kata Atar, cuma kalau case-nya aku memang agak beda kan, karena memang buat sistem. Iya, benar. Dan waktu KP kan juga sebentar ya, 1 bulan 2 bulan. Nah case-nya aku 1,5 bulan, jadi sistemnya kebetulan memang mau dipakai, dan juga di situ memang ditugasin khusus dari atasan. Jadi ibaratnya dibalik gitu, ditukar, yang awalnya tugas khusus tugas kedua jadi prioritas. Berarti kamu bangun produk kan jadinya? Iya, sistem. Bisa konversi TA? Sebenarnya bisa, cuman enggak. Gak bisa? Milih untuk Milih karena mungkin itu sistemnya menurut aku sama Adi sendiri itu masih kurang, harus disempurnain lagi. Kalau bisa pakai framework lebih aman. Itu native. Pakai bahasa apa itu? PHP. PHP native. Kalau Laravel kan lebih enak gitu. Library-nya bisa. bisa lebih gampang. Enggak kuat. Lanjut. Atau jadi Ya kan, aku nunggu loh, padahal aku kira ada pertanyaan lagi. bentar aku mikir. 1, 2, 3. Dari Faik sama Kirana ini ada nggak sih pengalaman seru, pengalaman menyenangkan sama KP? Atar juga udah boleh berbagi kan, sudah KP juga. Kayak yang menurut kalian tuh lucu gitu buat dibagikan. Biar kayak kan mungkin di luar sana ada yang ngambil image KP tuh kayak kaku banget gitu kan, dia terus serem gitu, mungkin ada ya di luar sana. Jadi pengen sharing-sharing bisa buat yang menyenangkan apa gitu. Banyak sih yang seru-seru ya. Kalau dari aku, ini tuh lucu sih menurut aku, karena aku pernah disuruh ke departemen SM, supply management gitu kan. Nah, orang di sana tuh kayak asik gitu loh, welcome. Pas kita turun, kita ditanya-tanya, terus tuh ternyata ada temanku yang ditempatin di SM itu kan, dia cerita kalau semisal di situ tuh ada bapak-bapak, namanya ini Bapak Usman. Nah, Pak Usman ini bilang, dia tuh kayak ngajak ngomong si temanku ini, terus temanku manggilnya Pak kan, ya karena emang usianya udah terpaut jauh lah gitu. Terus Pak Usmannya ini nyanggah, katanya jangan panggil bapak, panggil kakak aja. Jadi dia minta dipanggil kakak, padahal usianya tuh ya jauh lah gitu loh sama kita. Itu menurutku lucu sih. Jadi orang-orang di sana itu banyak banget yang nolak kalau dipanggil bapak, dia mintanya dipanggil mas, panggil kakak gitu. Padahal kalau dari aku sendiri, aku dari awal masuk itu manggil pegawai-pegawai di sana itu bapak kan, karena biar sopan aja, walaupun aku tahu sebenarnya usia kita tuh nggak yang beda jauh gitu kan. Tapi ada yang banyak sih yang nolak gitu, ada yang minta dipanggil opa, ada yang minta dipanggil mas, minta dipanggil kakak gitu. Jadi tuh menurutku lucu sih, seru. Apalah, banyak banget demandnya kayaknya. Iya. Apalagi ya? Apalagi ya? Tapi ini agak sensitif sih. Kalau nggak mau dibagikan apa? Gak usah. Terus kalian dipanggil om? Iya ada yang usianya masih 25 deh kayaknya, 25-an atau berapa gitu. Tapi kita panggil bapak, dia mintanya dipanggil om. Iya, jadi kayak orang di sana tuh random banget. Ada yang minta dipanggil, ada yang minta dipanggil Kai. Udah, aja mah. Aja. Nggak minta dipanggil Kai sih sebenarnya, tapi orang-orang di sana itu ada yang manggil dia Kai. Ya karena ya udah berumur. Beliau request manggil om? Enggak sih. Kita tetap manggil bapak sih kalau depan dia. Tapi kalau misalnya lagi ngobrol kita nyebutnya Kai. Ya sopan, ikutin aja. Iya. Ini demi keberlangsungan KP kita ini. Iya. Dari kami pengalaman menyenangkan. Menyenangkan sih banyak ya, mungkin salah satunya mirip kayak Kirana. Memang ini nggak tahu ya apa semua kantor itu begitu apa enggak, cuma di kantor kami juga itu jarang ada yang dipanggil bapak sih, kecuali pimpinannya. Tapi
Tapi kalau kayak misalnya pekerja-pekerja itu rata-rata maunya dipanggilnya Mas, padahal umurnya udah 40 tahun, udah mau 50, kan seumuran sama orang tua kita lah ya. Iya. Gak mau dipanggil bapak, mau dipanggil Mas. Terus ini sebenarnya lucu tapi agak gimana ya? Jadi sebenarnya aku agak ada naksir satu Wah, waduh. Waduh. sama Seru ya? orang human capital. Karyawannya. Iya. Waduh. Soalnya mukanya muda gitu, mukanya muda. Kirain anak magang lah, jadi nggak expect karyawan. Kirain itu kayak kan di sana ada Magenta namanya, magang, tapi magangnya Pertamina. Jadi dia kayak baru lulus kuliah di Magenta, ikut magang, terus naksir dong gitu. Tapi manggilnya Mbak. Jadi magang karyawan. Dia ternyata kayak karyawan. Tapi sebutannya mitra gitu. Tapi pas sudah naksir udah berapa lama? Aku kan manggilnya Mbak tuh. Terus teman magang yang lainnya itu bilang, kok kamu manggilnya Mbak sih, kamu udah sopan banget. Terus, emang kenapa? Itu udah tua tahu. Ternyata pas cek udah ada suaminya sama anaknya. Astaga. Tapi mukanya kayak masih kayak kita gitu loh. Jangan ya, Ik. Iya. Sudah bersuami. Tapi itu lucu banget. Lucu banget. Nggak expect ada suaminya. Iya, jadi kayak hubungannya itu private gitu. Kita nggak tahu. Terus tiba-tiba dia ngeposting anaknya udah 2. Seumuran kamu nggak anaknya? Enggak, masih kecil. Tapi sudah ibu-ibu lah orang suaminya anak. Wow. Udah kayak sama dosen gak sih? Iya. Tapi mukanya awet muda banget. Awet muda banget. Aku bisa, aku awalnya itu nebak dia kayak paling beda 4 tahun, beda 3 tahun. Kayak kating-kating doang. Wah. Cuma memang orangnya hidup sehat gitu. Oh gitu. Oh, hidup sehat ya. Iya, berpengaruh banget ya berarti. Oh, hidup sehat ya. Wow. Perasaan lu gimana setelah tahu itu? Sebenarnya Masih naksir. little bit Ih. disappointment sih. Astagfirullahaladzim. Cuma ya jadi pengalaman lucu aja sih. Untuk cari tahu backgroundnya orang dulu kan. Iya ya benar. Cerita background sebelum kamu naksir ya, Iya. ya. Mungkin kalau untuk pengalaman seru di luar lebih banyak sih daripada di dalam kantor kan, karena kantor kita formal ya. Iya Formal benar. banget gitu, karena itu perusahaannya korporat lah ibaratnya. Kayak memang benar-benar peraturannya ketat. Iya sih. Tapi itu jadi budaya bagus buat kita anak-anak kuliah yang kita biasanya kan casual, santai. Iya, iya. Untuk tahu budaya di sana itu jadi pengalaman yang valuable banget untuk kita ke depan sih. Jadi buat beradaptasi nanti di dunia kerja juga lebih enak. Bener. Pressure-nya, budayanya, tata keramanya, etikanya juga semuanya benar-benar baru sih buat aku. Tapi ternyata despite dari keformalan itu di luar, mereka orangnya ternyata santai juga sama kayak kita. Walaupun umurnya udah kayak 30, ternyata kita kayak Masih bisa Iya, nyambung. iya. masih connect gitu. Lebih banyak pengalaman serunya di luar. Mengutamakan kayak profesionalitas gitu. Bener. Tapi di luar kita tetap santai. Berarti di luar ada kegiatan lain ya? Iya. Ada kan emang sesering itu ya event-event. Iya, tadi kita di luar. Kalau bulan kemarin itu waktu Januari ada sih baru awal-awal. Iya sih. Kemarin kan ada bulan K3 nasional. Hmm. Jadi ada acara, ada kayak door prize. Terus di sana juga kalau senam setiap Jumat dapat door prize sama Oh. sarapan. Tiap Jumat. Iya. Apa itu kalau boleh tahu paling Voucher 100.000, 50.000, tapi nanti ditukarin ke uang. Oh, bisa diuangin ya? Bisa. berarti seru banget ya? Nggak produktif kita kerja doang itu Iya. ya. Berarti banyak refreshingnya juga. Harus balance sih kayaknya. Kirana di kantor doang atau ada keluar juga? Kalau kerja ya di kantor aja sih, tapi masih ada lah nongki-nongki sama karyawannya, diajakin nugas di luar gitu. Kamu? Kalau dari aku sebenarnya lucu bagi orang luar, tapi bagiku nggak terlalu sih. Ya lucu sih kalau dipikir sekarang. Jadi kan kayak yang aku bilang, aku kan di Disporapar itu sama itu si Ilham. Nah di Disporapar itu dia di bagian pariwisata, sedangkan aku di bagian keuangan. Nah jadi perbedaan
bidang kita itu ya ini untuk bidangnya Ilham tuh banyak banget orangnya karena perlu banget kan SDM untuk pariwisata. Kayak misalnya dari kalian kayak ada event-event di Balikpapan kayak di Lapten kah, lapangan tenis atau mungkin di GC gitu kan, itu yang ngatur kan di Sporapar ya. Nah itu pariwisata utamanya yang handle lah. Nah jadi mereka kayak sering keluar-keluar gitu. Nah mereka kayak nanggulangin kayak aircraft di Balikpapan gitu lah. Aircraft itu ekonomi kreatif. Kayak misalnya ada orang mau ikut lomba untuk misalnya kayak hidroponik gitu. Nah itu mereka kayak ngebiayain, terus kayak juga ngasih masukan lah istilahnya. Nah jadi si Ilham tuh kayak sering lah keluar kayak ke tempat aircraft atau wisata gitu kan, sekalian nanya-nanya terkait ada perubahan nggak di wisatanya ini. Terus sekalian keluar kan pastinya makan di luar dong, kayak ayo Ilham makan di luar. Nggak puasa? Nggak, itu sebelum puasa kan ya Januari Februari ya. Nah itu banyaklah dia makan di luar istilahnya. Nah sedangkan aku kan di bidang keuangan ya. Nah bedanya itu di dia SDM-nya tuh banyak cowoknya banyak, ceweknya banyak, jadi kayak seru lah istilahnya orang-orangnya. Ya aku nggak bilang bagianku nggak seru ya, cuma bagianku lebih serius dikit karena bagian keuangan kan. Terus di dalam keuangan tuh ada 9 orang, 2 orang doang cowok, aku sama kebetulan cutting SI 19 Kak Robi Kurniawan. Nah jadi cuma kita berdua tuh yang cowok, sedangkan yang lainnya tuh ibu-ibu di atas 30 tahun lah istilahnya. Nah sebenarnya ya dibilang seru ya seru sih, cuma ya perbandingannya gitu lah, kayak tiap hari kan Ilham kayak moto, harinya aku makan ini loh. Sedangkan aku kan kayak kayak makan sosis doang. Iri gitu ya. Iya, kayak enak banget gitu loh dilihatnya. Cuma baik sih. Terus yang paling kutunggu-tunggu di kafe itu tiap hari Jumat kan, dari dinas-dinas tuh kan tiap Jumat tuh dikasih makan kan. Nah itu tiap hari Jumat habis 6 gitu, nah kita biasa dikasih bubur kah, soto kah gitu, terus makan sama-sama di aula di dinas. Itu bagian serunya sih. Tapi ya setelah itu ya balik lagi ke kerjaan untuk bantu-bantu bidang keuangan karena ternyata banyak banget kerjaannya di sana. Ya itu sih kalau dari aku bagian serunya. Apa mau nanya lagi? Ya udah kalau dari aku nih, dari kalian nih untuk KP kira-kira sejauh ini apa pelajaran yang kalian dapat dari mitra kalian? Siapa? Ya mungkin kayak tadi aku yang disampaikan pengalaman kerja Ya. kayak gitu. Nah, dari kalian ada lagi nggak yang menurut kalian itu bermanfaat banget lah buat ke depan? Apa sih pelajaran yang bisa kalian ambil? Aku lah. Ini di PAMA itu kan dia ngutamain keselamatan di atas produksi ya. Jadi itu tuh aku kerasa banget pas aku magang di situ, safety-nya tuh bener-bener pol ketat banget. Even aku sama Anggi kan bawa motor ya, tapi kita goncengan. Nah jadi aku bawa motor, Anggi aku gonceng. Dia ini lagi benerin helm, dia lagi buka helm. Itu di dalam lingkup PAMA nih, dari parkiran mau ke pos security gitu. Itu ditegur karena dia nggak pakai helm, padahal itu masih dalam lingkup PAMA. Jadi dari situ aku kayak sadar banget itu kalau keselamatan itu bener-bener sepenting itu loh. Jadi di sana bener-bener diterapin keselamatan tuh di atas segalanya. Sama apa? Pengalaman kerja juga. Ya, kan tadi banyak ya data iya. center, apalagi Itu apa aja yang mungkin bermanfaat? Ini sih kemarin yang diajarin install PC aku awalnya tuh nggak tahu sama sekali loh, yang pasang-pasang PC ini colok kemana, terus di sana jadi pekerjaan sehari-hari, jadi akhirnya aku tahu. Terus terkait data center itu kan itu banyak banget, itu kita dapat pelajaran data center di semester 4 ya. Iya. 5 5 ya? MPD, manajemen pusat data. Iya. Situ ternyata aku baru tahu kalau di PAMA itu ada data centernya sendiri. Aku pikir dia itu masih ngikut yang di Jakarta, kan pusatnya di Jakarta ya. Ternyata dia di situ punya data center sendiri. Terus
belajar crimping kabel. Sebenarnya crimping kabel itu dari SMK, ya nggak sih? Pernah. Nah tapi karena di situ sering crimping kabel, jadi aku hafal gitu dah urutannya. Padahal dulu harus nyontek Google gitu, jadi sekarang udah hafal gitu. Crimping kabel buat ini kan. Pelan, iya benar. Sama apa ya? Banyak sih sebenarnya, tapi nggak bisa disebutin sesuatu sih. Kalau aku mungkin lebih ke nilai kan. Nilai kuliah. Bukan. Terus Nilai value lah gitu. Ya. Value yang ada di perusahaan. Ya mungkin mirip sama aku yang aku sebutin sebelumnya kayak gitu sih. Apa itu? Tentang lebih ke soft skill sih. Jadi kayak adaptif terhadap keadaan lingkup kerja, karena kita kan kalau di pekerjaan itu nggak ada namanya perusahaan yang ngikutin ketersediaan kita, tapi kita harus ikutin kebutuhan yang dibutuhin sama perusahaan. Berarti kita harus bisa adaptif ya. Benar. Adaptif, kolaboratif. Kalau di BUMN sendiri, termasuk di Pertamina itu ada nilai yang aku pelajari itu akhlak. Akhlak itu singkatan dari amanah, kompetitif, harmonis, terus ya ada sisanya aku lupa gitu. Apa ya? Pokoknya intinya memang nilai itu benar-benar diterapin, bahkan pembimbing aku sendiri, kalian harus ngikutin nilai-nilai yang ada di sini gitu. Gak bisa santai karena setiap saat kita memang diawasi, ada penilaian tersendiri gitu. Jadi maupun anak magang maupun mitra kerja maupun karyawan semuanya di situ dinilai. Jadi gak ada yang seenaknya. Lebih kayak profesionalitasnya di kedepankan. Oh iya, itu sih yang mau aku tanyain tadi, tapi sorry lupa. Proses kalian gimana sih kayak nentuin ini topik dari tugas khusus kalian? Apa kayak ngikutin kekurangan mitra atau dari kalian kayak punya sesuatu terus kalian ajukan ke mitra gitu? Kalau aku tuh ada waktu itu pas kita minta ini surat balasan KP ke mitra. Nah kebetulan itu kita ketemu sama orang CSR, orang CSR ini juga yang ngurusin magang. Dia nawarin kita, kalian di sini ngerjain project aja ya. Kebetulan di PAMA itu ada namanya PAMA Mandiri, itu kayak kooperasinya gitu. Dia butuh sistem yang untuk manajemen keuangannya gitu. Nah tapi dari situ tuh mikir lagi karena untuk jangka waktu yang pendek, menurutku pendek sih itu 1 bulan lebih doang kan. Untuk kerjain sistem itu aku kurang bisa gitu. Jadi aku ngajuin topik yang sekiranya cukup lah untuk jangka waktu segitu. Aku tuh awalnya ngajuin topik redesign atau enggak proses bisnis gitu. Tapi dari mitranya ini kurang berkenan karena di sana itu untuk proses bisnisnya itu sangat jauh lebih besar gitu loh. Soalnya kan berhubungan sama mitra, sama vendor, sama subkon gitu kan. Nah, jadi mereka kurang berkenan. Terus akhirnya sebelum itu tuh ditanyain, kalian ini kesini bawa misi atau mau dikasih misi gitu. Kita bilang lah kita bawa misi, kita jelasin tujuan kita itu apa, terus topik-topik yang sekiranya kita bisa. Nah terus kita ada mention kita ini belajar BI, Power BI juga gitu. Terus mitranya ini ternyata punya permasalahan terkait monitoring itu, dashboard, report mereka itu masih kayak manual gitu. Nah jadi mereka buat user requirement-nya, terus akhirnya project yang aku ambil itu terkait perancangan visualisasi dashboard. Kalau dari aku sendiri, dari pas wawancara kan memang kita ada mention kan, kita belajarnya apa aja, kita punya basic skill apa aja. Terus memang pas dengar kami bisa pemrograman, terus atasan bilang boleh nggak kalau dibuatin sistem gitu. Memang mereka ada punya ibaratnya itu nama lain mungkin kayak proper gitu lah. Proper itu memang tujuannya tahun ini buat kayak sistem itu, tapi memang karena keterbatasan waktu mungkin belum ada waktunya, terus juga mungkin dari belum ada, jadi mereka belum bisa
kuat. Nah kebetulan pas kami di sana kami juga punya rasa cukup kemampuan kami, akhirnya dikasih tugas itu, tugas khusus dari awal soal bicara. Nah cuman memang di situ kayak waktu awal-awal tuh banyak salahnya sih, banyak revisinya karena memang dari mereka sendiri kurang ngerti website gitu kan. Taunya sistemnya begini mas, jadi cara gambaran umum, tapi kita kan nggak tahu form atau datanya yang dibutuhin apa aja. Jadi memang kami lebih kasih misi sih. Memang tujuan awalnya kan membantu apapun lah, yang penting mitra dapat benefit dari kita juga dapat benefit dari mitra. Oh ya, aku mau nanya ini juga. Kan kalian sudah dapat ibaratnya kayak tadi dikasih misi kan. Kan KP ada durasinya. Itu durasinya kalian memilih atau ditentukan sama mitra? Kita pilih sih sebenarnya. Case by case sih sebenarnya. Iya. Dari awal memang waktu pertama kali pendaftaran KP kita kan memang ngajuin ke mitra berapa lama, terus juga habis sudah ngajuin berapa lama, untuk pelapor GPK nya kita juga menginfokan berapa lama. Itu dari mitranya ada kemungkinan nggak buat nolak Ada sih. Ada. Kalau dari aku cerita sedikit ya. Aku tuh ngajuin dalam jangka waktu Januari Februari kan, karena tanggal 17 itu kalau nggak salah kita udah kuliah kan. Nah, tapi dari surat balasan mitraku itu ternyata sampai tanggal 31 Maret. Itu kayak jauh banget kan kalau emang mau dispen. Karena di sana itu emang periode magangnya itu 3 bulan gitu. Ternyata boleh aja kalau semisal stop di tanggal 14 gitu. Jadi aku diskusi, komunikasi sama mitra kalau sampai tanggal 14 aja kita KP-nya. Nah, tapi pas udah tanggal 14 itu kita keteteran ini sih soal tugas khususnya. Karena yang ada project tadi itu kan. Jadi kita belum menyelesaikan project kita. Jadi kita minta perpanjangan waktu sampai tanggal 28. Itu untuk projectnya. Nah, tapi ternyata dari mitranya itu juga kayak bersedia gitu, nah malah dia kayak merasa butuh SDM, jadi ya udah kita perpanjang, kita minta surat dispen ke ITK. Berarti kamu motong perkuliahan? Iya, dispen 2 minggu. Tapi dalam masa dispen itu masih tetap ikut ngerjain tugas, cuman nggak ikut hadir tatap muka aja. Ya itu sih, kalau dari aku juga alhamdulillah nggak ada kendala ya. Kan aku masuknya itu periode KP itu 2 Januari. Nah normalnya kan berarti kelarnya itu 2 Februari kan. Nah itu kan periode 1 bulan tuh. Nah tapi karena ya kebutuhan masing-masing lah, dari mitra itu sebenarnya ngajuin bisa nggak sampai tanggal ini 28 Februari. Cuma kan kelamaan ya, kita masuknya tanggal 17. Nah karena aku juga nggak mau motong waktu kuliah, ya aku ajuin di 14 Februari. Nah karena kan untuk topikku kan juga jujur seenggaknya bagi secara umum aja lah itu nggak terlalu berat lah dibandingkan pemrograman gitu kan ngedesain itu siapa aja bisa lah asalkan belajar, sama asalkan niat sehari juga bisa jadi kalau niat ya. Nah tapi ya itulah karena juga urgensinya nggak terlalu mendesak banget lah untuk ngambil 28 Februari ya, jadi nawarin di 14 Februari asalkan semua tugas harian sama tugas khusus itu sudah kalian selesaikan gitu. Ya gitu sih. Jadi tetap bisa dinego asal ada targetnya. Iya benar. Targetnya kelar gitu. Yang penting ada alasan kuat aja sih. Mereka juga pasti nggak mau ganggu waktu kuliah kita lah. Iya. Benar. Mungkin aku nanya ini sih, kan sudah kita bahas tadi awal pola KP, baru pas KP yang gimana. Nah menjelang akhir-akhir tuh kalian persiapan. Hal apa aja sih yang kalian lakukan tuh sebelum kalian cabut dari tempat KP kalian masing-masing? Apakah ada tugas-tugas yang atau mungkin tugasnya dikebut di akhir-akhir gitu? Kalau aku sebenarnya itu nyelesain sistem lah, karena memang tugas khususnya diprioritaskan di selesai. Itu yang dikebut. Tapi sembari aku juga nyiapin untuk presentasi Presentasi ke ke mitra. Jadi
kayak memang mitra kan walaupun dari minta tapi kita kan harus ngasih tahu, istilahnya kayak melaporkan apa yang selama ini kita lakuin di sana. Nyiapin presentasi, nyiapin sistem yang paling prioritas, juga banyak belajar dari nilai-nilai yang ada di sana. Nanti kayak siapa tahu ditanya gitu kan. Jadi akhirnya banyak belajar juga tentang perusahaannya, sejarahnya, terus apa ya, budayanya. Masuk yang tadi tuh ada yang tadi sebutin akhlak tuh pelajarin, cuma sekarang udah lupa. Jadi kemarin nggak ditanya sih sebenarnya, cuma bisa buat kedepannya untuk ngiring sendiri sih. Jadi di akhir KP ada presentasi. Tapi Iya. tapi itu sifatnya wajib. Sebenarnya mungkin presentasinya biasa aja, cuma aku tidak pakai PPT ya, kayak Oh. kita presentasi tugas. Iya sih, itu sih yang hal penting yang gak kita mention tadi ya. Iya. Akhir KP itu ya sebagian besar ada inilah presentasi lah, karena nggak mungkin dong kita langsung cabut aja gitu. Iya, Iya sih. kayak Kayak ada juga sopan sih. sih. Iya, Tiba-tiba ngilang gitu. iya. Tahu-tahu nggak hadir lagi. Izin om. Kalau sama kayak Pak Ikon. Sama sih aku nyiapin presentasi. Tapi ini ada sedikit apa insiden. Itu H-1 aku presentasi. Aku kan presentasi Kamis tanggal 27 Februari. Nah, H-1 itu charger laptopku meledak di situ. Jadi aku tuh kayak kebingungan gitu. Nah, sedangkan harus ada yang masih direvisi terkait dashboardku. Aku bingung tuh di situ. Akhirnya aku ya udah mau nggak mau beli charger. Aku cari yang bener-bener ready. Soalnya di Balikpapan itu susah cari charger yang cocok gitu. Iya, tipe laptopku. Terus akhirnya ada tapi agak mahal kan. Ya udahlah daripada aku nggak presentasi gitu. Kan ada beberapa mitra tuh kalau nggak salah untuk presentasi nggak harus yang formal gitu, nah ada yang cuman memaparkan progresnya gitu kan. Tapi kebetulan aku sama kayak Faik, aku presentasi, aku nyiapin PowerPoint, nyiapin project yang harus kutunjukin ke mitra gitu. Jadi harus yang benar-benar udah final gitu lah. Oh ya, buat presentasi itu cuma laporan doang apa nanti kayak direvisi gitu? Tergantung dari mitra sih. Tergantung sih, tapi kalau mitra aku ada revisinya ke sistem. Soal revisi. Iya, jadi walaupun udah selesai, cuma kan karena sistem bisa lah ngirim online. Jadi seminggu setelah KP masih ada revisi, jadi mas harus ngerjain Seminggu setelah kami kamu ngerevisi jadi. Istilahnya secara laporan dari produk kita sudah selesai. Iya. Tapi bagi mereka kan masih ada yang bisa diperbaikin lah. Ngomong-ngomong insiden, aku ada insiden juga loh. Apa tuh? Jadi H-1 Oh, H-1 juga. H-1 itu aku nambahin fitur baru buat sistem. Ah, Fitur reminder. Jadi remindernya itu kayak notifikasi. ada project kan, di dalam situ ada project handling. Handling itu reminder dari atasan mintanya itu reminder setiap kalau misalnya project ini nggak diapa-apain tuh, nggak ada disentuh, setiap 2 minggu atau seminggu di reminder ke usernya. Ini project dianggurin nih, tolong isi gitu kan. Jadi akhirnya, oh oke lah buat sehari jadi seneng dong gitu kan. Terus sebelum H-1 pembimbing aku, kebetulan pembimbing aku kan rencananya mau maparinnya ke pengguna sistemnya. Pengguna sistemnya itu bukan pembimbing aku tapi orang lain. Atasan. Jadi, coba dong black box testing semuanya. Iya, iya. Nah, jadi karena aku senang duluan, nggak nyoba testing, bilang udah santai. Jadi akhirnya nyoba juga kan black box testing. Tapi itu udah mau pulang dari kantor, udah jam mau pulang. Tiba-tiba semua datanya korup. Wah, Jadi ini gimana nih, nggak bisa gitu kan. Iya. Itu aku ngerasa orang paling bersalah lah gitu, karena udah buat sistem itu akhirnya semua data korup, semua fitur nggak bisa aku buka. Tahu kan kalau misalnya Iya, PHP iya, itu iya. ada error. Iya. Udah banyak banget itu. Itu langsung ini gimana nih, langsung habis itu sampai maghrib aku di kantor sama Adit sama pembimbing aku untungnya orangnya baik banget kan, jadi yaudah mas temenin gitu, kalian kerjain aja, mas juga nggak tahu karena dia
pas fitur itu dibuat dia nggak tahu aku buat fitur itu. Oh. Itu course di reminder dong tuh Keseluruhan. Wow. Karena remindernya itu ada di utama. Iya. Oh. Di main Di index. mainnya. Iya di mainnya. Nah, terus dia kan ngambil data-data dari data yang lain kan, Iya, iya. berelasi gitu. Jadi tiba-tiba ya udah karena itu untungnya ada backup. Ini yang pelajaran paling penting yang aku dapat itu adalah jangan lupa untuk backup kode kalian, backup pekerjaan kalian, apapun dimanapun di GitHub mau di Drive jangan lupa backup. untungnya itu aku karena terlalu santai jadi aku nggak backup, tapi untungnya sebelum aku buat reminder itu ada sistem yang dikirim temanku Adit ke WA gitu. Oh. Untungnya jadi aku bisa Iya, download iya. zipnya gitu. Iya. Nah itu aku merasa nyesel sih nggak backup. Jangan lupa backup guys. Apapun pekerjaan kalian karena itu kita belajar manajemen resiko kan. Oh, SI. Jangan lupa untuk selalu sistem database aja punya cadangan. Masa sistem kalian enggak? Benar. Sistem ya bukan pasangan ya. Sistem nggak boleh ada cadangan. Pasangan nggak boleh ada cadangan. Waduh. Sistem wajib Wah. ada. Pasti mau nangis. Oh, bener-bener menangis Iya. tapi akhirnya semalaman dari yang sebelumnya aku download akhirnya ada beberapa yang harus diulang tapi Iya. alhamdulillahnya pagi dengan tidak tidur kekejar Waduh. yang penting hari H sih hari H plus 11. Tapi aku juga pernah kayak gitu tau Ik. Yang kemarin ini KP ini. Nah kebetulan aku tuh nge-save hasil pekerjaanku yang di Power BI. Aku save. Aku pikir kalau di save itu udah langsung ke save. Ternyata di Power BI ku itu harus save as. Jadi kalau nggak di save as dia perubahan yang kita lakukan itu nggak ke save. Jadi kayak ya udah aku harus ngulang lagi. Itu nggak yang gimana-gimana gitu sih. Masih mending sih daripada Iya. program yang Iya Ya itu sih. Semangat sih. Ini kan sudah bahas dari sekolah KP. Apa? Sebelum pulang dari KP. Ini aku mau nanya lagi. Persiapan kalian kan kalian udah kelar nih SEMAS tapi belum jadi kan. Iya. Itu persiapan kalian buat SEMAS itu apa aja? Ngapain aja? Apa ya? Udah ada persiapan atau belum nih? Udah. Laporan. laporan sih. Iya laporan. Yang paling dikejar laporan nggak sih? Soalnya laporan harus udah final. Aku selesai KP kan baru aja ya minggu lalu. Nah, minggu lalu baru selesai. Aku belum bisa yang ngerjain laporan banyak gitu nah. Soalnya kan waktunya juga baru gitu. Terus harus dikebut. Tapi alhamdulillah udah selesai kemarin. Terus aku udah minta revisi ke Pak Henok. Tapi ini sih belum ada bahasannya. Sama nyiapin poster buat daftar SEMAS-nya. Itu kan persyaratannya ada poster juga sih. Poster dulu, bannernya kayaknya menyusul. Soalnya belum ada ini sih. Nggak ada tanda wajib untuk disubmit, berarti bisa menyusul. Sama ini lembar pengesahan yang untuk ke mitra. Kebetulan mitra aku itu tanda tangan sama ngasih nilai itu tunggu laporannya sama proyeknya diserahin. Kan proyeknya udah jadi tapi belum bisa diserahin karena laporanku belum jadi. Jadi nanti tunggu laporan juga. laporan Lumayan dikit. Apa bisa nyambi tugas kuliah? Nah, itu balik lagi Iya. mitra masing-masing sih. Nah, karena alhamdulillah dari aku untuk persiapan tuh kemarin itu hampir selesai ya, tinggal lembar pengesahan aja. Dan alhamdulillah nggak terlalu ribet-ribet banget. Kendalanya cuma kemarin tuh dari kepala bidangnya itu nggak ada di kantor kemarin, tapi tinggal minta langsung aja lah ke kantor, kan juga dekat ya. Nah, untuk tanda tangan yang lain itu sudah selesai semua. Nah, mungkin kalau dari aku itu ya sama sih, dari poster sama banner. Nah itu belum, itu yang perlu di-push sih, karena kalau nggak salah ini ini hari Sabtu, Rabu itu sudah terakhir untuk submit SEMAS, Rabu depan. Nah itu gimana ya, alhamdulillah terima kasih banget yang sudah bantuin ngerjain laporan, kan kemarin aku stuck banget karena kukira ya jangan ngeremehin laporan KP sih, sumpah. Kukira bisa dicicil inilah, seiring waktu lah, karena aku mikirnya juga
juga topikku nggak terlalu banyak yang bisa dimasukin di laporan kan. Ternyata pas sudah ngerjain, masya Allah. Apalagi kan ini sih, kalau penyerahan ke mitra kan laporannya itu harus kita cetak kan. Iya, dijilid. Iya, seenggaknya kalau di mitra aku itu perlu dicetak. Jadi bener-bener aku tuh kemarin nge-push banget. Jadi pas ini jam 9 malam aku ngerjain sampai jam 2, terus tidur, sahur, bangun, habis itu ngerjain lagi sampai pagi, terus paginya ke kantor. Kayak gitu. Ya alhamdulillah, tapi sempat kekejar ininya laporannya. Dan kemarin tuh alhamdulillah tinggal tanda tangan buat poster, habis itu tinggal kumpul. Gitu sih kalau persiapan. Udah selesai ya? Ya alhamdulillah sudah kalau laporan. Tanda tangan aja yang belum. Sudah dicetak juga berarti? Sudah. Wow. Keren ya, keren. Cepat. Qualifying. Ya, kalau banyak mau santai-santai. Udah sih, sama kayak kiranya sih revisinya memang masih direvisi. Oh, masih jalan. Iya. Selesai, lagi diperiksa sama dosen. Terus untuk yang lembar pengesahan itu juga sih, kan kalau lembar pengesahan memang kayaknya harus ke kantor lagi. Kalau nggak salah tuh lembar pengesahan sama ini form publikasi. Form Oh iya, persetujuan yang publikasi. berita acara itu Iya, memang kan itu periksa. harus ada judulnya dulu. Kemarin itu kan masih asistensi judul laporan. Nah kalau sudah di ACC baru bisa ngasih form publikasi sama lembar pengesahan. Oh iya, metode kalian apa gitu ya? Kalau aku ini beda sih, aku nggak tahu ya sebelum-sebelumnya udah pernah ada yang pakai atau belum. Aku pakai Lean Development. Oh lebih. LN. LEAN. Oh, Leon. Lean. Oh. Aku kan basisnya analisis data ya, jadi dia pakai apa ya, Power BI aja gitu, business intelligence gitu. Oh iya, iya. Kalau dari aku design thinking. Ya, karena ya namanya juga desain, paling antara apa, design thinking, kalau enggak apa ya gitu. User Ya. Dan gitu. Iya, iya, user iya. center. Ya user center desainnya. Paling antara dua itu aja sih. Jadi dari kalian kira-kira sudah siap presentasi? Insya Allah. Sebenarnya kitanya siap, laporannya Iya, laporannya ini nih, tinggal nunggu laporan, tanda tangan, udah sih. Iya. Poster, udah ada progres posternya. Sama lagi aku dulu. Sama. Belum juga. Karena laporan kita kan belum di ACC, takutnya nanti udah bikin poster. Ya, gitu. Tapi saranku sih lebih baik, ini kan Sabtu ya, Ah. Senin atau Selasa itu, Senin lah itu sudah ada lah tanda tangan kepala bidangnya, karena kan kita harus tanda tangan portro juga kan. Nah kalau nggak salah dari portro itu, kalau misalnya nggak ada alasan kuat, itu tuh kita harus tanda tangannya sudah semua baru ajuin ke portro. Nah itu kan juga keluarnya kan lama ya, Iya, iya. mungkin 2 hari kah gimana, apalagi karena efisiensi ini nggak tahu ya gimana ya. Nah jadi misalnya nih kalian dapat tanda tangan kepala bidang Selasa, nah kan nggak kekejar tuh nanti untuk ngajuin ke portro, nanti keluarnya Kamis, sedangkan ditutupnya kan pendaftaran Rabu tuh. Nah jadi takutnya nggak kekejar. Sedikit saran juga nih. Makasih ya Tar sarannya. Kemarin aku niatnya kayak dari Pak Henok dulu terus ke Buaya baru ke Mitra gitu. Ya, Oke, berarti aku abis dari Pak Henok langsung ke Mitra nih. Iya. Oke, thank you Tar sarannya. Masih ada lagi? Mungkin dari aku juga udah cukup jelas ya tema KP. Cukup menarik temanya, banyak banget pelajaran yang bisa diambil tadi dari Faik tentang pengalaman kerja, terus backup ya, Ya. dari lain-lain. Banyak juga pengalaman menyenangkan. Jadi di KP itu nggak kaku amat, nggak kayak yang serem itu. Ya. Cukup menyenangkan. Adalah sisi menyenangkannya dari KP. Ya, Jadi, benar. buat nanti kalian teman-teman yang ke KP semangat, terutama buat aku juga. Nah, iya. Semua. Semangat yang gelombang 2. Ya, mungkin sudah. Ya. Oke, karena udah lama juga pembahasannya juga udah cukup banyak. Mungkin sekian berisi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Terima kasih kasih banyak ya. ya. Terima kasih udah diundang. Mungkin
sekian berisik kali ini, sampai jumpa di berisik. Dadah.